nih sama Nadia. Gimana weekend kali ini? Masih semangat kan? Masih semangat pastinya. Pas banget nih Sobat Bumi. Nadia habis jalan-jalan nih nyari tanaman randu. Dan di tengah jalan bahan bakarnya habis. Makanya Nadia mampir Sobat Bumi ke pom bensin. Tapi sayangnya nih ya, lagi kehabisan di pom bensin. Kebuktikan kalau cadangan bahan bakar kita ini sudah mulai menipis Sobat Bumi. Karena pemakaian kita yang kurang bijaksana. Tapi tenang Sobat Bumi, di Bumi Ke-1 pasti selalu ada solusinya. Tapi kira-kira kali ini proyek lingkungan itu tentang apa ya? Dan apa hubungannya sama tanaman randu yang tadi Nadia sebutin di awal? Penasaran? Jangan kemana-mana ya, tetap di Bumi Ke-1. Sobat Bumi, sudah pernah mendengar tentang biodiesel? Sudah pernah menggunakan pada kendaraan kamu? Atau ada yang belum tahu juga nih, apa itu biodiesel? Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang terbuat dari minyak tumbuh-tumbuhan. Banyak loh tanaman Indonesia yang sudah diteliti berpotensi menjadi biodiesel. Di antaranya sawit, kelapa, kacang, kelor, saga hutan, kasumba, jarak pagar, jarak gurita, kemiri, nimba, nyamplung, dan lain-lain. Di berbagai negara sudah ada yang memproduksi dan menggunakan biodiesel secara komersial. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Austria menggunakan biodiesel yang berbahan baku minyak lemak dari tanaman canola atau rapeseed. Amerika Serikat menggunakan minyak kedelai atau soybean, Spanyol menggunakan minyak zaitun atau olive oil, Italia menggunakan minyak bunga matahari atau sunflower oil, Mali dan Afrika Selatan menggunakan minyak jarak pagar, Filipina menggunakan minyak kelapa, Malaysia menggunakan minyak sawit. Selain itu, beberapa kota besar di negara maju juga ada yang memanfaatkan minyak jelantah atau used frying oil sebagai bahan biodiesel. Nah, di episode kali ini ada Sobat Bumi kita dari jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro yang mengembangkan biodiesel dari biji buah randu. Pohon randu atau yang sering dikenal dengan kapuk ini dapat tumbuh hingga setinggi 20 meter dan memiliki batang pohon yang besar. Setiap gelondong buah randu atau kapuk mengandung 26% biji, sehingga setiap 100 kg gelondong buahnya akan menghasilkan 26 kg limbah biji. Dari limbah biji randu inilah kemudian diambil minyaknya dan diolah menjadi biodiesel. Langsung saja yuk kita simak infonya di episode kali ini. Sobat Bumi, udah lihat kan tayangan singkatnya tadi? Udah tahu dong nih proyek lingkungannya tentang apa? Yaitu mengolah biji randu menjadi biodiesel. Pas banget nih Sobat Bumi, tadi Nadia habis jalan-jalan dan ngeliat tanaman randu nih. Jadi Nadia bawa aja buat kasih lihat ke Sobat Bumi. Ini Sobat Bumi perhatiin ya. Daunnya ini hampir mirip dengan daun singkong. Dia menjari dan dalam satu tangkai ini Sobat Bumi bisa 6-7 daun. Dan kalau buahnya nih Sobat Bumi, ini yang masih muda nih, warnanya masih hijau. Apabila dia sudah tua, dia akan menjadi coklat seperti ini. Ya Sobat Bumi, seperti yang tadi udah bilang, ternyata biji randu ini diolah menjadi biodiesel. Tahu dong Sobat Bumi, biodiesel ini merupakan salah satu jenis bahan bakar yang dibutuhkan masyarakat pastinya untuk mesin diesel. Sebenarnya apa ya ide dari Sobat Bumi kita ini dan kenapa dia memanfaatkan biji randu ini? Penasaran kan? Kita saksiin yuk obrolannya. Hai, saya Mudofar, biasa dipanggil Ova. Penelitian saya mengenai biodiesel tentang dari minyak biji randu. Mau tahu penelitian saya lebih lanjut? Mari ikuti saya. Proyek kami mengenai pembuatan biodiesel. Biodiesel itu merupakan bahan bakar alternatif pengganti solar. Kami membuat biodiesel itu dari minyak biji randu. Nah, minyaknya itu kita ambil dari pengepresan dari biji randu. Biji randu itu diperoleh dari kapuk seperti ini. Ini adalah kapuk. Nah, nanti kami mengambil bijinya dari sini, kemudian dipres, dapat minyak, dan kami buat biodiesel dari minyak itu. Kenapa kita ingin menggunakan biodiesel? Karena kita sudah tahu bahwa kebutuhan kita akan minyak bumi khususnya solar semakin meningkat, sedangkan ketersediaan solar itu sendiri
semakin menipis, sehingga perlu adakannya sumber bahan bakar alternatif. Nah, salah satunya penelitian kita ini pembuatan biodiesel dari minyak biji randu itu sendiri. Ya, sebenarnya pembuatan biodiesel ini ada beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan dilakukan di laboratorium itu, tetapi membutuhkan waktu yang lama, dan alat-alatnya kalau saya mengharapkan itu bisa dilakukan di produksi rumah tangga juga. Soalnya alat-alatnya termasuk mudah dicari, seperti mungkin kalau misalnya labu leher 3 atau yang lain, alat-alat kaca itu bisa diganti dengan panci dan lain sebagainya. Kemudian ada cara lain juga, itu harus menggunakan tekanan yang tinggi, soalnya untuk mempercepat waktu reaksi. Nah, itu membutuhkan alat reaktor, dan itu mungkin mahal, dan itu tidak bisa dilakukan di rumah tangga. Sebenarnya penggunaan biodiesel ini sama seperti bahan bakar yang lainnya, bisa digunakan secara murni. Tapi karena beberapa sifat dari biodiesel itu, maksudnya bahan-bahan biodiesel itu kan berlain-lainan, ada yang dari sawit, ada yang penelitian kita ini dari kapuk. Jadi kadang viskositas atau kekentalannya itu belum sesuai dengan spesifikasi alat. Nah, makanya itu biasanya dicampur dengan biosolar yang sudah memenuhi spesifikasi. Yang terlibat tentu saja dari kaminya sendiri, karena ini kan penelitian kami. Terus selain itu pihak yang terlibat itu dari dosen pembimbing sendiri. Beliau juga berperan dalam penelitian kami, sering memberikan saran semisal ada masalah kayak gitu. Terus buat sasarannya sendiri masyarakat sekitar. Oke, untuk kualitas dari biodiesel kita sendiri itu sedang diuji, tetapi data yang kita baru temukan yaitu data kekentalan. Itu data kekentalan kita udah rendah, jadinya udah sesuai dengan biodiesel. Nah, Sobat Bumi, ini dia nih isi dari buah randunya. Ini bijinya Sobat Bumi yang warna hitam, kecil. Dan di dalam ini ada kapuknya Sobat Bumi, ini biasa menjadi bahan pembuatan kasur. Nah, bijinya ini Sobat Bumi biasa ini diolah menjadi minyak dan biasa dimanfaatkan untuk menjadi pelumas. Tapi di tangan Sobat Bumi kita ini minyaknya menjadi bahan pembuatan biodieselnya tadi. Nah, kalau ini yang masih muda ini, kulitnya ini dimanfaatkan oleh Sobat Bumi kita sebagai bahan pembuatan katalis. Nah, Nadia makin penasaran nih gimana ya cara pengolahan ini semua. Bagian ini nih biasanya yang paling menarik. Saksinya di segmen Kulik yang satu ini. Untuk pembuatan biodiesel dari minyak biji randu, bahan dan alatnya itu sebagai berikut. Untuk alatnya, di sini tersedia rangkaian alatnya yang di atas itu pendingin balik, kemudian ini termometer, kemudian labu leher 3, ada water bath, dan magnetic stirrer dan heater sebagai pemanas dan pengaduknya. Kemudian ini adalah penyangganya sebagai statif dan klem. Ini ada randu atau kapuk. Kalau misalnya kita buka, bisa menjadi seperti ini. Nah, kita mengambil bijinya seperti ini. Nah, itulah yang kami press untuk diambil minyaknya, dan minyaknya seperti ini. Kemudian ada lagi bahannya, yaitu KUH kulit randu. Nah, ini kami ambil juga dari kulit randu. Ini randunya, dan kulitnya kami pisahkan, kemudian kami bakar dan hidrolisa, kemudian menjadi KUH seperti ini. Bahan yang lain yaitu metanol. Metanolnya 116 mili. Untuk minyak yang kami gunakan itu 196 mili. Itu dalam percobaan kami, yang kemudian kami esterifikasi untuk menghilangkan kadar asam yang berlebih, karena kadar asam itu akan menimbulkan reaksi penyabunan kalau misalnya dalam pembuatan biodiesel.
Makanya kami hilangkan dengan esterifikasi. Nah, inilah hasil esterifikasi. Inilah yang nanti masuk proses yang kami gunakan proses yang kami gunakan untuk membuat biji randu itu, membuat biodiesel itu dinamakan proses transesterifikasi. Nah, itu menggunakan katalis basa seperti KUH. Langsung ke proses pembuatannya. Pertama tadi merangkai alat, kemudian dimasukkan air dalam sini, kemudian minyak dimasukkan ya. Ini kebetulan minyaknya sudah dimasukkan, kemudian pengaduknya kita nyalakan sesuai variabel gitu ya. Kemudian termometer siap. Kemudian karena suhunya itu berada di suhu 30 derajat, maka tidak perlu menghidupkan pemanas. Dan kita langsung masuk ke proses. Nah, prosesnya itu mereaksikan minyak biji randu dengan metanol, yaitu dengan memasukkannya seperti ini. Kemudian kita masukkan katalisnya yaitu tadi KUH kulit randu ya. Kemudian kalau udah, kita tutup lagi dengan termometer. Kemudian kita tunggu selama 30 menit. Setelah waktu reaksi 30 menit dalam pembuatan proses biodiesel, kemudian kita ambil hasilnya, kita tuangkan ke dalam corong pemisah. Nah, setelah didiamkan selama 2 jam, maka terbentuk 2 lapisan. Yang lapisan bawah itu adalah gliserol, yang lapisan atas itu adalah metil ester. Nah, yang lapisan bawah itu gliserol dan lain sebagainya, seperti sisa katalis tadi yang ini dan asam, kita buang, kita pisahkan seperti ini. Nah, setelah dipisahkan seperti tadi, kita ambil yang lapisan atas berupa biodiesel seperti ini. Ini udah jadi produk biodiesel. Nah, ini udah siap untuk digunakan ke mesin diesel. Seperti kendaraan yang membutuhkan mesin diesel adalah bis, truk, dan lain sebagainya. Nah, ini udah siap untuk digunakan. Nah, untuk yang biodiesel secara umumnya itu biasanya kekentalannya itu masih besar, sehingga biodiesel itu masih dicampur dengan solar. Tetapi untuk kali ini, karena kekentalannya sudah kecil, encer, maka kita bisa langsung digunakan untuk mesin diesel seperti itu. Untuk membuat biodiesel 1 liter, kita membutuhkan sekitar 3 kg biji randu, yang kemudian kita press menjadi minyak biji randu sekitar 1,2 liter, yang kemudian kita proses untuk menjadi biodiesel sebanyak 1 liter. Sobat Bumi, gimana? Sudah ada gambaran? Bagaimana menciptakan bahan bakar ramah lingkungan seperti biodiesel tadi? Biar tambah lengkap, simak info berikut ini ya. Ternyata selain biji randu, biji nyamplung pun juga dapat digunakan sebagai bahan biodiesel. Profesor Sudrajat bersama stafnya mengembangkan teknologi bioenergi berupa biodiesel dari biji nyamplung. Tapi tunggu dulu Sobat Bumi. Sebelumnya sudah mengenal tanaman nyamplung belum? Tanaman dengan bahasa Latin Calophyllum inophyllum ini merupakan jenis pohon berkayu yang memiliki tinggi 25-35 meter. Nah, tanaman ini memiliki buah yang berwarna hijau dan bila sudah matang akan berubah menjadi kekuningan. Nah, dari buah inilah kemudian dilakukan proses pengolahan. Pertama, buah dikupas bersama dengan tempurungnya. Kemudian biji buahnya dikeluarkan dan dikukus selama beberapa menit untuk memisahkan kandungan minyak dan non-minyaknya. Kemudian dikeringkan hingga mengalami perubahan warna.
Biji yang sudah kering kemudian dimasukkan dalam mesin pres semi kontinu. Dari mesin sinilah akan dihasilkan minyak nyamplung. Nah, minyak nyamplung kemudian didiamkan beberapa saat untuk proses pengendapan. Kemudian dimasukkan ke dalam deguming atau alat penghilang getah. Pada tahap ini Sobat Bumi, minyak dicampur dengan asam fosfat untuk menurunkan kadar getahnya. Setelah itu dilakukan tahap esterifikasi dan transesterifikasi. Pada tahap inilah minyak kemudian dinetralisasi dengan proses pencucian dan pengeringan. Dari proses ini maka akan dihasilkan biodiesel. Biodiesel ini sudah dicobakan pada bus dan mobil jeep sejauh 300 sampai 400 km dan tidak ada gangguan sama sekali. Biodiesel ini dinilai lebih unggul daripada solar karena memiliki jumlah emisi yang kecil dan partikularnya juga relatif hampir tidak ada. Kebuktikan Sobat Bumi, bahan bakar alternatif dari bahan nabati seperti ini lebih baik daripada kita terus mengandalkan bahan bakar minyak bumi. Ayo Sobat Bumi, jangan cuma ditemukan saja bioenerginya, tapi dipakai juga ya. Perbedaannya kalau biodiesel itu berasal dari bahan-bahan alami seperti tanaman. Kemudian biodiesel itu juga dibuat dari minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak jarak, minyak randu dan lain sebagainya. Kemudian kalau bahan bakar diesel itu berasal dari minyak bumi. Untuk pembakaran itu sama dari minyak diesel atau minyak biodiesel atau solar itu sama. Cuman emisinya yang dikeluarkan itu konsentrasinya itu mungkin beda. Dari CO2 yang dikeluarkan itu lebih banyak yang solar daripada biodiesel. Buat potensinya itu cukup besar Mbak, karena kita mendapatkan referensi bahwa di Pasuruan, Jawa Timur itu sudah terdapat perkebunan randu itu seluas kurang lebih 12.000 hektar. Nah, dari 12.000 hektar itu menghasilkan sekitar 8.000 biji randu. 8.000 ton biji randu, jadi bisa digunakan. Nah, selain itu kan ada biodieselnya dari minyak sawit. Nah, itu tuh minyak biji randu ini lebih lebih bagus, lebih digunakan biodiesel daripada minyak sawit. Bukan masalah spesifikasinya, cuma kalau minyak sawit itu kan nanti bisa digunakan sebagai bahan makanan. Jadi sayang aja kalau misalnya dijadikan biodiesel. Kendalanya sendiri dari biodiesel ini, yang pertama mungkin dari publikasi yang kurang. Lalu yang kedua mungkin bisa jadi dari pemerintah yang terlalu mensubsidi solar itu banyak sehingga biodiesel ini kurang diminati gitu. Untuk yang kedua, pemerintah terlalu mensubsidi solar terlalu besar sehingga solar itu harganya murah kan, sedangkan biodiesel mahal, sehingga ya kurang dilirik lah sama masyarakat itu sendiri ya. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar itu sendiri. Salah satunya banyak dilakukan oleh kampus-kampus, seperti diadakannya Car Free Day, terus ada Earth Hour, dan penggalakan ini ya, program naik kendaraan umum salah satunya. Nah, dengan cara-cara demikian diharapkan masyarakat dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Buat para Sobat Bumi, mulai dari sekarang untuk menghemat energi, karena itu memang benar-benar menguntungkan. Caranya ya mudah, kita bisa menghemat listrik, menghemat air, atau jarang kita kurangi menggunakan BBM juga sangat membantu. Karena selain kita menghemat juga dapat mengurangi emisi-emisi yang dikeluarkan dari kendaraan, juga hasil pembakarannya itu juga sangat membantu kita.
Sobat Bumi, kalau tadi Sobat Bumi udah saksikan tentang biodiesel, yaitu dari tanaman darat di Indonesia. Kali ini nih di segmen Berita Lingkungan, ada ganggang hijau, tanaman air dari negara Australia. Mereka ini manfaatkannya menjadi bahan bakar jet dan diesel. Seperti apa ya ceritanya? Saksikan yuk di segmen Berita Lingkungan. Sobat Bumi, selain tanaman darat, kita juga perlu melirik potensi sumber daya perairan kita. Contohnya saja dari ganggang. Ganggang yang memiliki siklus hidup yang cepat sangat potensial dikembangkan menjadi bahan bakar yang berkelanjutan. Ganggang bisa dikembangkan menjadi biogas, bioetanol, dan biodiesel. Tinggal melihat kandungan apa yang paling banyak di dalam ganggang tersebut. Ganggang yang mengandung karbohidrat yang tinggi sangat potensial digunakan untuk memproduksi biogas dan bioetanol. Sedangkan ganggang yang memiliki kandungan lemak atau lipid yang tinggi sangat potensial digunakan untuk memproduksi biodiesel. Di Australia terdapat perusahaan yang bernama Algatech yang mengembangkan teknologi pengolahan ganggang hijau menjadi biodiesel dan bahan bakar jet. Algatech terdapat di New South Wales, pantai selatan Australia. Di sepanjang pantai inilah dilakukan budidaya ganggang di dalam kontainer. Pada setiap kontainer diberi saluran gas karbon dioksida yang akan digunakan untuk fotosintesis ganggang. Gas ini berasal dari emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh salah satu pembangkit listrik di Australia. Proyek ini juga berperan dalam pengurangan emisi karbon dioksida. Dari 2.000 kontainer yang berisi ganggang ini, maka gas karbon dioksida yang dapat diserap sebanyak 1 juta ton. Selain gas karbon dioksida, cahaya matahari juga diperlukan untuk proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis inilah Sobat Bumi, ganggang akan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen dan minyak. Minyak ganggang ini kemudian diolah menjadi biodiesel. Minyak ganggang yang dihasilkan dari 2.000 kontainer sebanyak 0,5 juta ton bahan bakar atau sekitar 3,5 juta barel per tahun. Sobat Bumi, luas Indonesia yang terdiri dari 2/3 perairan seharusnya bisa juga mengembangkan teknologi seperti ini. Banyak jenis ganggang Indonesia yang sudah diteliti dan ternyata cukup potensial dikembangkan menjadi bahan bakar. Ayo dikembangkan Sobat Bumi! Sobat Bumi, ternyata banyak ya bahan alami yang pemanfaatannya kurang, namun tersedia dalam jumlah yang banyak nih. Padahal negara kita Indonesia negara yang kaya kan? Harusnya kita nggak perlu takut ya Sobat Bumi akan cadangan minyak bumi kita yang sudah mulai menipis. Nggak usah muluk-muluk nih Sobat Bumi, sebenarnya kita bisa melakukan dari hal yang paling kecil. Buat Sobat Bumi nih, mulai hemat dong dalam pemakaian bahan bakar. Dan buat yang di rumah, dalam pemakaian listrik dan airnya juga dihemat ya. Nah buat Sobat Bumi nih yang ketinggalan akan info di episode kali ini, nggak usah khawatir. Langsung aja follow Twitternya Bumiku1 di @bumiku1.tv. Dan saksikan terus nih episode-episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30 pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Anda pengen nyari dulu nih Sobat Bumi, siapa tahu ada tanaman lain yang bisa dimanfaatkan menjadi biodiesel. Sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!